Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Suardin dengan stambuk A241-21011. Di sini saya akan menjelaskan tentang akselerator Van de Graaff. Nah, pertama itu ada definisi dari akselerator. Akselerator adalah alat yang dipakai untuk mempercepat gerak partikel bermuatan elektron, proton, inti-inti ringan, dan inti-inti atom lainnya. Sejarah penemuan. Robert Jamison Van de Graaff adalah seorang fisikawan berkebangsaan Amerika Serikat. Dia menciptakan desain dan konstruksi dari generator tegangan tinggi yang disebut dengan generator Van de Graaff. Van de Graaff adalah desainer dari pembangkit Van de Graaff, perangkat yang menghasilkan tegangan tinggi. Nah, di sini adalah gambar dari generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah suatu alat pembangkit listrik statis yang diciptakan oleh Robert J. Van de Graaff pada tahun 1829. Generator Van de Graaff ini menjadi sumber tegangan tinggi untuk mempercepat partikel subatomik dengan kecepatan tinggi, membuatnya menjadi alat yang berguna untuk penelitian fisika fundamental. Salah satu model generator Van de Graaff yang ada di Indonesia itu terdapat di Pusat Peragaan IPTEK di Taman Mini Indonesia Indah. Kegunaan dari generator Van de Graaff yaitu untuk mengakselerasi elektron untuk mensterilkan makanan dan bahan-bahan proses, mengakselerasi proton untuk eksperimen fisika nuklir, memproduksi sinar energi X-ray dalam pengobatan nuklir untuk edukasi fisika dan juga hiburan. Selanjutnya ada bagian-bagian dari komponen akselerator Van de Graaff. Yang pertama itu ada adaptor. Nah, adaptor ini di dalamnya terdapat transformator yang mengubah arus AC menjadi arus DC. Arus DC ini fungsinya itu untuk menggerakkan motor listrik. Kemudian yang kedua di sini ada platform. Platform ini ada dua. Yang pertama itu platform bawah yang berfungsi sebagai penyangga atau tempat untuk meletakkan tempat beberapa komponen seperti motor listrik. Kemudian platform yang kedua itu adalah platform atas, gunanya itu sebagai penutup dan memperkuat lagi ya akselerator ini. Yang ketiga ada tiang penopang. Tiang penopang itu yang ini fungsinya untuk mencegah kebocoran muatan listrik ke tanah. Nah, yang keempat ada motor listrik. Motor listrik itu yang ini ya, gunanya untuk menggerakkan roller bawah. Kemudian ada roller. Nah, roller ini untuk menggerakkan sabuk atau belt. Roller bawah ini tuh ada dua, yaitu roller bawah yang terbuat dari logam atau aluminium sejenisnya yang fungsinya itu untuk menghasilkan muatan listrik. Sedangkan yang kedua itu adalah roller kedua terbuat dari bahan PVC. Fungsinya itu untuk mengalirkan muatan listrik yang terhubung dari ujung runcing atau sisir pengumpul yang terhubung dengan kubah. Kemudian yang ketujuh ada ujung runcing. Ujung runcing ini juga kita kenal dengan sisir pengumpul. Ujung runcing ini juga terdapat dua, yaitu di atas yang terhubung dengan kubah. Manfaatnya atau fungsinya itu untuk menyalurkan muatan dari sabuk ke kubah. Kemudian ujung runcing yang bawah itu berguna untuk sebagai grounding, yaitu memisahkan muatan positif dan muatan negatif. Kemudian yang terakhir ada kubah. Nah, kubah itu adalah yang ini. Fungsi dari kubah itu sendiri adalah untuk menyimpan muatan listrik. Dari akselerator Van de Graaff, sebelum kita lebih dalam lagi terkait konsep kerja akselerator Van de Graaff ini, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang memiliki peran penting pada akselerator Van de Graaff ini. Nah, yang pertama itu ada motor listrik. Motor listrik ini akan menggerakkan roller sehingga belt bergerak dan roller atas itu ikut bergerak. Kemudian ada ujung lancip
ini terdapat dua yang posisinya sangat dekat dengan belt. Nah, setelah itu, jika kita lihat secara sekilas, akselerator ini terbuat dari bahan logam, namun tidak semua bahannya itu terbuat dari bahan logam atau jenisnya. Ada beberapa bagian yang dibuat itu memiliki kecenderungan relatif untuk menahan atau melepaskan elektron bermuatan negatif. Kemudian pada akselerator Van de Graaff, belt dan juga roller bawah itu dibuat dengan bahan yang berbeda. Belt atau sabuk ini biasanya terbuat dari bahan yang mudah kehilangan elektron seperti kain atau karet sehingga menjadi bermuatan positif. Sedangkan roller dibuat dari bahan seperti logam atau sejenisnya sehingga memiliki kecenderungan untuk menerima elektron. Kemudian pada saat terjadinya proses gesekan antara sabuk, belt, dan roller, ini akan menimbulkan muatan positif dan negatif. Nah, roller bawah ini akan menginjeksi muatan positif pada sabuk, sehingga muatan positif pada sabuk akan naik ke atas, dan muatan negatif yang dihasilkan itu akan muatan negatif dari sabuk akan melompat ke roller bawah dan juga akan berpindah melompat melalui ujung lancip bawah yang dihubungkan melalui ujung lancip yang digroundkan mencharge elektron. Nah, kemudian muatan negatif akan tetap berada pada roller bawah dan muatan positif akan naik ke atas menuju ke roller atas yang posisinya dekat dengan ujung lancip atas. Nah, ujung lancip atas ini itu akan menyalurkan muatan positif tadi ke dalam kubah, sehingga lama-kelamaan muatan positif itu akan terus bertambah, semakin bertambah, dan akhirnya menghasilkan tegangan yang sangat tinggi. Nah, tegangan yang sangat tinggi ini untuk menetralisirnya, kita gunakan kubah kecil yang sudah digroundkan yang memiliki potensial negatif atau nol. Nah, saat ini didekatkan, itu akan menjadi percikan listrik seperti itu karena muatan positif yang tinggi tadi dinetralisir dengan kubah kecil yang sudah digroundkan ke tanah atau memiliki nilai potensial nol. Nah, ini secara singkat gambar prinsip kerja dari Van de Graaff. Jadi, muatan yang naik di sabuk itu adalah muatan positif, kemudian muatan positif ini akan disalurkan melalui ujung lancip tadi atau sisir pengumpul itu disalurkan ke kubah, sehingga lama-kelamaan kubah ini itu akan dipenuhi dengan muatan positif, sehingga akan terjadi tegangan yang tinggi. Nah, untuk menetralisir tegangan yang tinggi itu, diberikanlah kubah kecil yang ini yang memiliki muatan negatif didekatkan ke kubah ini, dan elektronnya ini atau muatan negatifnya ini akan mengalir dengan udara ke kubah yang penuh muatan positif sehingga terjadi percikan listrik, dan tegangan tinggi ini tadi menjadi ternetralisir. Contoh yang bisa kita lihat itu pada saat tegangan pada akselerator Van de Graaff ini tinggi, kemudian kita meletakkan tangan kita pada kubah atasnya itu, maka rambut kita akan berdiri. Nah, mengapa itu terjadi? Karena di tubuh kita itu juga memiliki banyak muatan negatif, sehingga muatan negatif itu mengalir dan akhirnya rambut-rambut kita itu akan berdiri.
Itu adalah salah satu contoh dari prinsip kerja akselerator Van de Graaff ini. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait akselerator Van de Graaff. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.